Mangrove memiliki manfaat ekologis yang tinggi, sebagai pengendali abrasi, habitat keanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon, serta memiliki manfaat sosial ekonomi, antara lain tempat bagi mata pencaharian masyarakat sekitar, produktivitas perikanan, sumber bahan pangan, serta wahana edukasi dan wisata. Jika tidak dilindungi dan dikelola dengan baik, ekosistem mangrove rentan mengalami kerusakan. Sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan terintegrasi. Sebagai bentuk komitmen negara dalam melestarikan ekosistem mangrove, pada tanggal 5 Juni tahun 2025, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Melalui pendekatan lanskap, peraturan pemerintah ini mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga sanksi, serta peran masyarakat dan pemerintah. Langkah pertama adalah inventarisasi hutan mangrove, untuk memperoleh data dan informasi seperti yang tercantum dalam Pasal 6. Kemudian disusun Peta Mangrove Nasional atau PMN dan Kesatuan Lanskap Mangrove atau KLM. PMN adalah acuan resmi pemerintah yang memuat data, lokasi, luas dan kondisi mangrove di seluruh Indonesia, sehingga menjadi dasar penting untuk perencanaan, perlindungan, dan pemulihan mangrove secara tepat. Sedangkan KLM adalah pendekatan yang melihat ekosistem mangrove sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Fungsi mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung atau budidaya, sesuai Pasal 12. Penetapan ini dituangkan dalam peta fungsi mangrove dan menjadi dasar perencanaan ruang dan lingkungan hidup. Peta KLM dan fungsi mangrove disusun bertahap, jadi acuan RT/RW dan pembangunan. Semua ini menjadi dasar RPPEM, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang wajib disusun di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten, kota. RPPEM terintegrasi dalam RPPLH, RPJMN, dan RPJMD. Setiap pemanfaatan mangrove, baik di kawasan lindung maupun budidaya, harus mengacu pada RPPEM dan tetap menjaga fungsi ekologis serta baku mutu ekosistem sesuai dengan yang tertera pada Pasal 21 Ayat 6. Kegiatan pemanfaatan juga akan diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri. Kerusakan mangrove akan dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove. Bila terjadi kerusakan, pelaku usaha wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan. Jika pelaku tidak melakukan kewajibannya, maka pemerintah dapat melakukan evaluasi kerugian dan menagih biaya pengganti. Semua kerusakan wajib dipulihkan. Pemeliharaan ekosistem dilakukan melalui konservasi, pelestarian fungsi, hingga pencadangan kawasan yang tidak boleh dikelola dalam jangka waktu tertentu. Penetapan ini harus masuk ke dalam RPPEM. Masyarakat diberi ruang untuk terlibat secara aktif. Pelibatan, pemberdayaan, dan insentif akan diberikan dengan memperhatikan nilai lokal. Tata cara pelibatan masyarakat diatur dalam permen tersendiri. Pengawasan dilakukan sesuai peraturan. Bila terjadi pelanggaran, sanksi administratif dapat diberikan mulai dari teguran, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan izin. Setiap instansi punya peran, dari pemetaan, rehabilitasi, hingga penegakan hukum. PP ini bukan hanya urusan satu kementerian. Ini kerja kolektif lintas sektor. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia kehilangan ratusan ribu hektare mangrove akibat tambak ilegal, reklamasi, dan tambang. Padahal, 3,4 juta hektare mangrove menyimpan karbon dalam jumlah besar, bahkan 5 kali lipat dari hutan hujan tropis biasa. PP ini memberi harapan. Sebagai kompas kebijakan, ia mengarahkan semua pihak agar bekerja secara ilmiah, partisipatif, dan lestari. Mangrove bukan hanya tumbuhan pesisir, ia adalah pelindung kehidupan. Dengan PP nomor 27 tahun 2025, Indonesia mengambil langkah nyata untuk menjaganya. Mari bersama terlibat, dukung, awasi, dan sebarkan informasi. Karena menjaga mangrove, berarti menjaga masa depan kita bersama.